Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya roh-Mu ya Yesus, roh kebenaran, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Kondisi Lain. Ayat inti terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Unsur lain supaya doa kita diterima ialah iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Percayakah kita kepada firman-Nya? Jaminan itu luas dan tiada batasnya, dan Dia yang berjanji itu setia adanya. Apabila kita belum menerima pada waktunya perkara-perkara yang kita minta, baiklah kita senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Pandangan kita pendek, dan kita pun banyak kesalahan, sehingga kadang-kadang kita memohon hal-hal yang tidak menjadi satu berkat bagi kita, dan Bapa kita yang di surga dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan kepada kita yang terbaik. Yang pasti kita sendiri akan mendambakannya apabila dengan terang ilahi kita dapat melihat segala perkara sebagaimana adanya. Apabila doa-doa kita tampaknya tidak dijawab, baiklah kita berpaut pada janji itu, karena akan tiba waktunya untuk dijawab, dan kita akan menerima berkat yang amat kita perlukan. Tetapi menuntut agar doa kita dijawab dengan cara tertentu dan sesuai dengan keinginan kita, merupakan iman tanpa alasan yang benar. Allah amat bijaksana sehingga tidak mungkin berbuat salah, dan terlalu berkemurahan untuk menahankan sesuatu yang baik bagi mereka yang berjalan dalam kebenaran. Karena itu janganlah takut berharap padanya, walaupun Anda tidak segera mendapat jawab atas doa-doamu. Bergantunglah pada janjinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Jika kita menuruti kebimbangan dan kekhawatiran kita atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita mempunyai iman, maka akan semakin ruwet keadaannya. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya dan bergantung kepadanya dalam keadaan kita, di dalam kerendahan hati, iman yang tulus, dan berharap menyatakan segala keperluan kita kepada Dia, yang mempunyai pengetahuan yang tiada batasnya, yang melihat segala sesuatu di dalam penciptaan dan memerintah segala sesuatu menurut kehendaknya, Dia dapat dan mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya itu. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan, tetapi memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, kita harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan di dalam hati kita sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, kondisi lain dari berdoa adalah iman. Prayer halaman 7 paragraf 3 menyatakan, mintalah, lalu mintalah, dan kamu akan menerima. Mintalah untuk kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, peningkatan iman. Untuk setiap doa yang tulus, jawaban akan datang. Itu mungkin tidak datang seperti yang Anda inginkan,
atau pada saat Anda mencarinya, tetapi itu akan datang dalam cara dan waktu yang dengan terbaik akan memenuhi kebutuhan Anda. Doa yang Anda panjatkan dalam kesendirian, dalam keletihan, dalam pencobaan, Allah menjawab. Tidak selalu sesuai dengan harapan Anda, tetapi selalu untuk kebaikan Anda. Dalam berdoa, kita membutuhkan iman. Itu sebabnya kita minta dan minta. Dan dalam berdoa, kita perlu meminta untuk peningkatan iman. Demikian juga untuk menunggu jawaban doa. Prayer halaman 11, paragraf 3 menyatakan, nantikan Tuhan dalam iman. Tuhan menarik jiwa dalam doa dan memberi kita merasakan kasih-Nya yang berharga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengadakan persekutuan yang manis dengannya. Karena itu kiranya iman kita menjadi kuat dan murni serta tabah. Biarlah syukur kepada Allah mengisi hati kita. Kemudian, datang untuk berdoa juga membutuhkan iman. Prayer halaman 15, paragraf 4 menjelaskan, surga terbuka bagi permohonan kita, dan kita diundang untuk datang dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita harus datang dengan iman, percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang kita minta darinya. Sebab itu, doa adalah latihan iman. Tidak heran, Paulus menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 6, ayat yang dikutip renungan hari ini, yang berbunyi, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Indonesia disebutkan berpaling kepada Allah. Namun dalam bahasa Inggris dinyatakan cometh to God, atau artinya datang kepada Allah. Bagaimana kita datang kepada Allah? Yohanes 14 ayat 6 menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita datang kepada Allah yang adalah Bapa hanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan kita harus datang dengan iman, yaitu iman dalam Yesus. Sebab dialah satu-satunya jalan kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karenanya, prayer halaman 28, paragraf 5 menyatakan, pandanglah Yesus dalam kesederhanaan dan iman. Tatap Yesus sampai roh menjadi lemah di bawah cahaya yang benderang. Kita tidak setengah berdoa. Kita tidak setengah percaya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lukas 11 ayat 9. Kita harus memandang pada Yesus dalam iman, sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapa yang adalah sumber segalanya. Dan Ibrani 12 ayat 2 menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam terjemahan lain disebutkan Yesus adalah pencipta atau author dan penyempurna atau finisher dari iman kita. Bisa lihat, hanya dalam Yesus kita datang kepada Bapa, sebab jika mau berkenan kepada Bapa, kita harus datang dengan iman, yaitu iman dalam Yesus. Kita berdoa kepada Bapa di sorga dalam anaknya dan dengan iman di dalam anaknya. Maka percayalah bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu telah menerimanya dan akan diberikan kepadamu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah siang dan malam, hanya melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan iman. Unsur lain supaya doa kami diterima ialah iman. Dan iman itu hanya dalam Yesus, sebab Yesuslah satu-satunya jalan
agar kami dapat datang kepada Bapa, yang adalah sumber segalanya. Maka dalam Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kami telah menerimanya dan akan diberikan kepada kami. Sebab yang meminta dalam diri kami adalah Yesus. Apa yang Yesus minta, Bapa karuniakan. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.